Hello Technolovers! Kalian tahu kan kalau nama sosok satu ini atau jelasnya sosok Firly Bahuri menjadi sorotan ketika Polda Metro Jaya menggeledah 2 rumah ketua KPK tersebut? Ya, meskipun kabarnya Firly Bahuri memang selalu kontroversial. Penggeledahan 2 rumah Firly Bahuri yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis 26 Oktober sebagai tindak lanjut dugaan pemerasan yang dilakukan ketua KPK tersebut. Lantas, berapakah sebenarnya harta kekayaan yang dimiliki Ketua KPK ini? Sebelum dan sesudah jadi Ketua KPK, penasaran kan? Apalagi di tengah isu pemerasan yang ia lakukan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak ulasan berikut. Nama Firly Bahuri dalam beberapa waktu terakhir memang acap menarik perhatian publik. Ketua KPK sejak November 2019 itu dinilai kontroversial. Firly disebut banyak melakukan pelanggaran kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terbaru, dia diduga terlibat kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Firly terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KPK oleh Komisi 3 DPR pada September 2019 lalu. Firly bukan orang baru di KPK. Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan pada 8 November 1963 ini ketika itu mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Meski banyak penolakan karena kontroversial, namanya tetap meluncur hingga 10 besar. Setelah terpilih, dia dilantik untuk masa jabatan hingga 2023. Firly menempuh pendidikan di SDN Lontar, Muara Jaya Oku, di SMP Bakti Pengandonan Oku, dan SMA Negeri 3 Palembang. Setelah kelar sekolah wajib, Firly kemudian masuk ke Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1984. Kala itu dia mendaftar bersama Tito Karnavian. Firly diterima 3 tahun kemudian dan lulus pada tahun 1990. Dia juga mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Indonesia, meraih gelar Magister Kenotariatan pada tahun 2000. Di kepolisian, Firly lebih banyak menghabiskan karirnya di bidang reserse. Dia pernah menangani antara lain kasus pajak Gayus Tambunan. Dia juga pernah menduduki sejumlah jabatan penting, di antaranya Ditreskrimsus Polda Jateng 2011, Wakapolda Banten 2014, Karodalops Sops Polri 2016, Wakapolda Jawa Tengah 2016, Kapolda Nusa Tenggara Barat 2017, Kapolda Sumatera Selatan 2019, hingga Kabahar Kampolri. Firly Bahuri juga sempat menjadi asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Setelah itu, ia diangkat menjadi ajudan Wakil Presiden atau Wapres RI Budiono pada 2012. Setelah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat, Polri kemudian menugaskan Firly sebagai Deputi Penindakan KPK yang menggantikan Irjen Heru Winarko yang dilantik jadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Pemilihan Firly sebagai Deputi Penindakan KPK tak lepas dari kontroversi yang dianggap sebagai titipan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, tapi saat itu Mabes Polri membantahnya. Kemudian, ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran kode etik, di mana Firly bertemu dengan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar, yang tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap dana perimbangan Yaya Purnomo pada Agustus 2018 silam. Firly tak minta izin kepada pimpinan dan bertemu dengan orang yang tengah berurusan dengan KPK. Waduh, itu kan melanggar kode etik sebagai petugas KPK ya? Selama setahun di KPK, Firly kembali ditarik ke Trunojoyo pada 20 Juni 2019. Ia kemudian diangkat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dengan pangkat Inspektur Jenderal atau Irjen. Pada September 2019, dia terpilih sebagai Ketua KPK dan dilantik pada November. Di masa awal menjabat, Firly kembali membuat kontroversi, di mana ia menggelar acara silaturahmi di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Januari 2020. Acara tersebut dihadiri oleh pegawai, Dewan Pengawas, dan awak media KPK. Namun yang menarik perhatian adalah penampilan khusus Firly dalam acara tersebut. Dalam momen itu, dia tampil dengan mengenakan celemek dan topi koki demi menunjukkan keahliannya dalam memasak nasi goreng. Tak ayal, Firly Bahuri pun mendapat berbagai kritikan dari sejumlah pihak. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai hal itu kurang pantas dilakukan oleh seorang pejabat tinggi KPK. Nah kan, lagi-lagi ada-ada aja Pak Firly ini. Nah, selanjutnya kontroversi yang terbaru adalah soal laporan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang melaporkan Firly Bahuri atas dugaan pemerasan terhadap dirinya.
Atas laporan itu, rumah pribadi Firly di Bekasi Selatan dan safe house di Jalan Kertanegara, Jakarta telah digeledah oleh Polda Metro Jaya. Usai digeledah, Polda Metro Jaya akan memanggil kembali Ketua KPK Firly Bahuri untuk diperiksa terkait pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo. Firly sendiri sudah pernah diperiksa terkait kasus ini di Barreskrim Polri selama 7 jam. Di mana Firly diduga meminta uang sebesar $1 miliar Singapura kepada tersangka korupsi tersebut. Peristiwa ini terjadi ketika KPK tengah melaksanakan pengusutan terkait kasus korupsi yang berlangsung di Kementerian Pertanian. Meskipun begitu, Firly membantah kalau dirinya meminta uang kepada SYL. Dirinya menjelaskan kalau peristiwa pemerasan seperti itu tidak pernah terjadi. Melanjutkan kalau uang 1 miliar SGD adalah jumlah besar dan tidak ada yang mau memberikan jumlah sebanyak itu. Sejauh ini perkara yang menimpa Ketua KPK itu sudah naik status ke tahap penyidikan. Artinya sudah ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Firly Bahuri sendiri diketahui sudah menjadi Ketua KPK sejak tahun 2019 silam sampai saat ini. Sebelum menjadi Ketua KPK, Firly menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK dengan kekayaan lebih dari 18 miliar rupiah. Kemudian naik 4 miliar ketika menjadi Ketua KPK. Nah, mari kita lihat harta kekayaan Firly Bahuri sebelum jadi Ketua KPK. Berdasarkan jumlah kekayaan yang Firly laporkan pada 29 Maret 2019, ketika ia masih menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK adalah sebagai berikut. 8 buah tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi dan Lampung dengan total nilai 10 miliar 443 juta 500 ribu rupiah. 5 buah alat transportasi berupa mobil dan motor dengan total nilai 632 juta 500 ribu rupiah. Kas dan setara kas dengan nilai 7 miliar 150 juta 424.386 rupiah. Dalam laporannya, saat itu tidak terdapat harta bergerak lainnya, surat berharga dan utang, sehingga total kekayaannya lebih dari 18 miliar, tepatnya 18 miliar 226 juta 424.386 rupiah. Dan bandingkan dengan temuan harta kekayaan Firly Bahuri setelah jadi Ketua KPK. Di mana berdasarkan jumlah kekayaan yang Firly laporkan pada 20 Februari 2023 ketika ia sudah menjabat sebagai Ketua KPK adalah sebagai berikut. 8 buah tanah dan bangunan total nilai 10 miliar 443 juta 500 ribu rupiah tidak ada perubahan. 5 buah alat transportasi baru yang terdiri dari mobil dan motor dengan total nilai 1 miliar 753 juta 400 ribu rupiah. Motor Vario tahun 2007 dengan nilai 2 juta 500 ribu rupiah. Mobil Innova Venturer tahun 2019 dengan nilai 292 juta rupiah. Mobil Toyota Camry 2,5 AT tahun 2021 dengan nilai 593 juta 900 ribu rupiah. Mobil Toyota LC 200 AT tahun 2012 dengan nilai 850 juta rupiah. Motor NMAX tahun 2016 dengan nilai 15 juta rupiah, kas dan setara kas dengan nilai 10 miliar 667 juta 865.633 rupiah. Dalam laporannya, saat itu tidak terdapat harta bergerak lainnya, surat berharga dan utang, sehingga total kekayaannya dalam laporan terakhirnya hampir 23 miliar, tepatnya 22 miliar 864 juta 765.633 rupiah. Kenaikan kekayaan Firly Bahuri terlihat signifikan pada harta kas dan setara kasnya, lalu disusul dengan harta alat transportasinya. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya sosok satu ini. Dan ternyata nih guys, sosok Firly Bahuri memang selalu kontroversi. Yang sudah kerap kali dilaporkan baik ke kepolisian maupun Dewan Pengawas KPK. Namun berulang kali pula ia lolos dari sanksi loh. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan. By the way, thanks for watching and see you!